Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel WKG 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama mahasiswa yang pertama Wartini, yang kedua Purwaningsih, ketiga Endang Kustiwulan, 4 Mindahati, 5 Ari Budiono, 6 Pedut Guntoro. Topik 2, Kebinekaan Indonesia. Indonesia yang harmoni. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik 2, peserta diharapkan, yang pertama, memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri. Pertanyaan pemantik, apa penyebab rendahnya toleransi di Indonesia? Bagaimana bentuk harmoni dalam keberagaman? Bagaimana toleransi bisa membuat hidup lebih harmoni? Monggo untuk langsung menjawab pertanyaan pemantik. Monggo Bapak Ibu. Untuk yang pertama. Coba saya jawab yang pertama, nggih, Bu. Nggih. Ukur monggo. Nggih. Nggih. Untuk jawaban yang pertama, apa penyebab rendahnya toleransi di Indonesia? Penyebabnya yaitu kurang menghargai diri pribadi masing-masing, kurang menghormati, menganggap budayanya sendiri yang paling baik. Itu aja menurut saya. Untuk yang kedua, monggo. Saya, Bu. Ya, monggo Bu Wartini. Bagaimana bentuk harmoni dalam keberagaman? Ya, menurut saya itu adalah menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kemudian menerapkan sikap toleransi, tidak membanggakan suku sendiri secara berlebihan, dan tidak merendahkan suku yang lain. Itu menurut saya, Bu, nomor 2. Ya, terima kasih Bu Wartini dan Bu Pur. Kemudian yang ketiga, monggo yang lain. Monggo. Atau mau bupur lagi atau Bu Wartini lagi? Nomor 3. Oke, nomor 3. Bagaimana toleransi bisa membuat hidup lebih harmoni? Dengan toleransi bisa meminimalisir konflik, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan solidaritas, memperkaya warisan budaya. Terima kasih Bu Pur. Saya lanjutkan ya. Untuk berikutnya. Aktivitasnya yaitu pertama, permainan tebak rumah. Yang pertama, monggo. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah ya, Joglo. Kemudian yang kedua. Kedua? Kedua itu Padang. Padang. Monggo yang ketiga. Padang, Sumatera Barat. Toraja, Sulawesi Selatan. Toraja. Keempat? Toraja. Ya, keempat, Bu. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara, Kemudian sekarang yang ini. Kalau dari tampilannya Bali. kelihatan ya. Bali, betul. Kelihatan banget Bali. Ya. Kemudian nomor 6. Kalimantan Barat, Bu. Kalimantan Barat. Nomor 7. Iya, Dayak ya. Nomor 7 yang bawah. Itu mana, Bu? Aceh. Ujung, ya betul. Ujung Sumatera ya, Aceh. Kemudian yang ini terakhir. Papua itu. Papua. Ya, Papua. Rumah Hanoi ya. Kemudian berikutnya. Refleksinya, yang pertama, kenapa rumah adat yang ada di Indonesia bentuknya berbeda-beda? Tadi kita. Yang kedua, apakah dari gambar-gambar tersebut sudah menunjukkan keberagaman? Kemudian yang ketiga, menurut Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi keberagaman di negara ini? Keempat, apa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia?
Monggo, yang pertama. Nomor Monggo. 1 ya, Yang Bu. pertama, Ya. Monggo Siapa Pak Pedut monggo dulu. silakan. Pak Pedut. Monggo Pak Oh ya Pedut. Pak Pedut, monggo nomor 1 Pak Pedut. oh iya, ya kenapa rumah adat yang ada di Indonesia berbentuk berbeda-beda? Yang pertama karena letak geografis yang beragam. Ya. Kedua, ketersediaan bahan yang ada di Ya. daerah tersebut. Ya. Itu mungkin dari saya, Bu. Yang lain mungkin Ya, bisa ya. menambahi. Iya. Ye, Ada Untuk ditambahin atau enggak? Bu. untuk nomor Ye. 2, Bu. Saya Nomor menjawab Oh nomor iya, 2, Bu. Sinten Pak Arif Oh, nomor 2, monggo. baik. Terima kasih Pak Pedut nggih. Apakah dari gambar tersebut sudah menunjukkan benar? Sudah, Bu. Itu sudah menunjukkan keberagaman, Bu, menurut saya, Bu. Oh nggih, karena sudah dilihat dari gambar berbeda-beda nggih, Pak. Iya, Bu. Nggih. Nomor Ya, 3 dari monggo. Saya, Nomor Bu. 3. Ya, Bu Ye. Kartini, monggo. Ya, menurut Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi keberagaman di negara ini? Mungkin gini, Bu, pentingnya menghargai, memahami budaya, suku, dan latar belakang masing-masing. Kemudian yang Nggih. kedua, dengan mengadakan komunikasi secara terbuka, Bu, agar tidak Nggih. menimbulkan prasangka antara satu dengan yang lainnya. Mungkin gitu, Bu. Nggih, terima kasih nggih. Pak Arif, Bu Kartini. Kemudian yang keempat. Oke. Keempat, Saya, monggo. Bu. Ya. Iya, Bu Endang, monggo. Manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia salah satunya yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, membiasakan masyarakat hidup rukun. Keberagaman menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk lebih maju. Dan yang terakhir sebagai identitas bangsa di mata internasional. Demikian. Nggih. Terima kasih nggih Bu Endang. Saya lanjut nggih. Untuk konsep ya, yang pertama memaknai toleransi, intoleransi, radikalisme. Toleransi bermakna sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia dari UNESCO. Yang kedua, intoleransi adalah tidak kekerasan atau atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau golongan sara, di mana di dalamnya terdapat bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Kemudian yang ketiga, radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan negara Republik Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Literaturnya ini SKB 2 AL garing KL tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN 2019. Untuk konsep yang kedua, praktek baik toleransi. Toleransi di sekolah. Pertemuan atau kunjungan SMP Kristen Yahya ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Program yang dinamakan Breaking Down the Wall ini mampu meruntuhkan dinding-dinding prasangka untuk membangun jembatan toleransi dengan menumbuhkan rasa empati. Yang B, toleransi di pesantren untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan santri dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. C, toleransi di masyarakat. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Kabupaten Papua Barat. Menjadi contoh yang indah di mana panitia yang bertugas untuk perayaan Hari Raya Umat Kristen adalah dari berbagai agama. Konsep yang ketiga, tantangan intoleransi yang meninggi. Ya, dari grafis ini kita bisa melihat fenomena gunung es, di mana dimulai dari bagian yang terendah yaitu intoleransi yang ditunjukkan dengan sikap prejudice, kemudian poor critical thinking, fanatism, lack of empathy. Jika intoleransi ini tidak dapat diselesaikan akan naik pada tangga yang kedua yaitu radikalisme. Contoh sikap radikalisme adalah perang adalah jihad dan bom bunuh diri adalah jihad.
Ini adalah pemahaman yang keliru karena jihad bukan hanya dalam konteks perang, namun bisa dalam konteks harta, pekerjaan, pendidikan. Ironisnya, jika radikalisme ini berkembang akan naik kepada puncak gunung tertinggi yaitu violent extremism. Contoh tindakan tersebut adalah sebanyak 600.000 orang berkomitmen untuk melakukan tindakan ekstremisme, 800 orang Indonesia mengikuti ISIS dan 57 orang pendukung sepak bola mati sia-sia karena membela tim sepak bolanya. Intervensi sering dilakukan di puncak gunung es, padahal sudah ada benih yang bisa kita deteksi sejak dini pada bagian terendah yaitu intoleransi. Dan sebagai pendidik kita punya sebentar ya. Dan sebagai pendidik, kita memiliki posisi yang baik dan strategis untuk memperbaiki kondisi intoleransi tersebut, yaitu dengan mengikis prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda. Konsep yang keempat, hebat menjadi moderat. Memahami konsep moderasi. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal atau local wisdom. Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleransi. Moderasi beragama sangat erat berkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Moderasi bukan saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktikkan dalam ranah kearifan lokal dan budaya. Nanti ada link materinya. Konsep yang kelima yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, prinsip komitmen berkebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap negara. Yang kedua, prinsip bersikap moderat mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia. Prinsip kesetaraan dan kemanusiaan mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia, serta profil pelajar yang bersedia bergotong royong, yakni semangat kolaborasi, peduli, dan siap berbagi. Yang keempat, prinsip berpikiran terbuka dan kritis merupakan semangat berpengetahuan sebagai basis dalam menerapkan moderasi. Ini mendukung profil pelajar yang berpikir kritis atau critical thinking. Yang kelima, prinsip akomodatif terhadap nilai-nilai lokal mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni pelajar yang menghargai dan mengenal budaya. Aplikasi yang pertama, bisakah Anda menyebutkan asal daerah batik-batik berikut? Bisakah Anda menemukan perbedaan dan persamaan dari batik tersebut? Bagaimana dengan batik yang Anda gunakan saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda gunakan dan filosofi batik Anda tersebut? Aplikasi yang kedua, ya, fasilitator mengajak peserta untuk mengeksplorasi tentang kuliner soto di Indonesia. Apakah Anda suka kuliner soto? Bertanya tentang jenis soto yang disukai, mengapa suka jenis soto tersebut. Apa bedanya dengan soto dengan yang lain? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.